Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi pewarisan pada mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Apa itu pewarisan atau inheritance? Yang ada dalam bahasa pemrograman hampir sama dengan pewarisan yang ada di dunia nyata. Pada dunia nyata, pewarisan dapat diartikan sebagai penurunan sifat dari suatu objek ke objek yang lain atau dari orang tua ke anak. Inheritance atau pewarisan, keutamaan menerapkan konsep pewarisan inheritance adalah di mana suatu objek dapat menggunakan properti dari objek yang lain. Konsep ini memungkinkan penggunaan kembali atau kode roots perintah-perintah yang ada di dalam sebuah kelas. Jadi memungkinkan untuk memanggil kembali properti yang ada atau perintah-perintah yang ada di dalam sebuah kelas. Komponen di dalam pewarisan terbagi menjadi dua, yaitu superclass dan foreign class. Yang kedua subclass atau dengan nama child class. Ini contoh dalam bentuk diagram. Sini ada superclass, di mana superclass terbagi menjadi 3 bagian: subclass, subclass pertama, subclass kedua, dan subclass ketiga. Sini juga ada contoh diagram A dan B pada kelas B sebagai subclass, dan ada garis panah sebagai generalization. Jadi apabila contoh di kelas B adalah anak dari kelas A, maka kelas B bisa mengakses data yang ada di kelas A, dan di kelas A bisa menurunkan data yang ada di ke kelas B, dengan catatan kelas A kelasnya tidak di private. Ketika kita menginginkan 3 karakter manusia seperti atau 3 pekerjaan juga bisa ya, seperti guru, atlet, pedagang. Ketiga karakter tersebut adalah manusia dan mereka dapat melakukan behavior perilaku seperti berjalan dan berbicara. Namun mereka juga memiliki karakter khusus yang berbeda. Misal guru dapat mengajar, atlet dapat berolahraga, dan pedagang dapat berjualan. Kita dapat membuat kelas yang berisi properti dari masing-masing perilaku yang sama dan perilaku khusus dari masing-masing individu. Kita lihat di sini guru tuh bisa bicara, bisa berjalan, mengajar fisika. Atlet juga bisa bicara, jalan, bermain basket. Pedagang bicara, jalan, jual sembako. Jika kita menambahkan perilaku baru berupa makan pada masing-masing kelas, kita pasti akan menambahkan kode yang sama pada masing-masing tersebut. Hal ini rawan terjadi kesalahan atau mengakibatkan duplikat kode, atau terjadi pemborosan juga bisa ya, pemborosan kode. Dari kasus di atas, akan lebih mudah jika kita membuat kelas manusia dengan properti karakter dasar seperti bicara, jalan, dan makan, serta karakter khusus dibuat menggunakan pewarisan. Jadi selain rawan ada kesalahan dan duplikat kode, dan juga pemborosan kode gitu ya. Jadi kita buat kelas tersendiri khusus untuk manusia, yaitu dia bisa bicara, jalan, makan, minum gitu ya. Nah, nanti kita akan buat kelas sendiri, yaitu untuk guru itu bisa mengajar, untuk atlet itu bisa bermain basket, untuk pedagang itu bisa berjualan. Dengan menerapkan pewarisan atau inheritance, maka kita tidak perlu lagi menuliskan kode yang sama untuk jalan, bicara, dan makan di setiap kelas. Kita hanya perlu mewariskan kepada kelas guru, kelas atlet, dan kelas pedagang ya. Hanya tinggal memanggil gitu ya. Dengan menerapkan konsep pewarisan atau inheritance, di sini membuat kode program lebih teratur atau terstruktur, mudah dipahami, dan lebih efektif. Saya lebih seringnya lebih di efektif gitu ya, lebih efektif karena tidak dipecah-pecah sesuai dengan kebutuhannya. Seperti uang ya, kalau kita punya uang bisa kita pecah-pecah, ini untuk operasional, untuk tabungan, ini untuk pendidikan, dan lainnya. Kalau itu sudah kita
terpecah-pecah, itu lebih mudah kita dalam memanagenya. Ketika kita menerapkan pewarisan inheritance, masing-masing kita harus memenuhi syarat apakah itu adalah kelas dasar atau tidak. Pada contoh di atas, guru, manusia, atlet adalah manusia, dan pedagang adalah manusia juga. Tidak dapat membuat sesuatu seperti pedagang adalah pedagang, gitu ya. Nah, ini contoh program menggunakan inheritance. Kata kuncinya adalah open. Jadi apabila ingin diwariskan, maka harus menambahkan kata kunci open. Di sini ada kelas manusia. Kelas manusia adalah base class atau kelas dasar atau parent class, dan kelas guru, kelas atlet, dan kelas pedagang berasal dari kelas manusia. Jadi di sini adalah child classnya guru yang pertama, yang kedua atlet, yang ketiga pedagang. Ini apabila kelas manusia kode bicara, jalan, dan makan diturunkan, maka menggunakan kata kunci open di situ ya. Di sini ada parameter, yaitu yang digunakan adalah parameter umur. Jadi guru juga pasti memiliki umur. Jadi umur manusia dan umur di guru. Jadi ini sama-sama data. Kalau kita menurunkan kelas yang ada di manusia, maka kita memanggil kelas manusianya, berikut juga memanggil parameternya. Ini ada kelas atlet, umur juga sama, dia memanggil kelas manusia dengan parameter umur. Pedagang juga sama. Jadi sini fiturnya berbeda. Jadi kalau manusia, fitur atau function yang ada di dalamnya ada bicara, jalan, makan, gitu ya. Nah, sedangkan guru itu ada memiliki fitur mengajar, atlet memiliki fungsi berolahraga, pedagang memiliki fungsi berjualan. Sebenarnya secara otomatis default seluruh kelas di Kotlin mewarisi superclass. Secara otomatis, seluruh kelas di Kotlin mewarisi superclass, dapat diwariskan secara mutlak dengan kata kunci any. Semua kelas dan metode secara default bersifat final. Jadi kalau kita tidak mengopen, gitu ya, tidak kata kunci open, maka akan tidak bisa diturunkan. Nah, ini contoh open class manusia. Data yang akan dikeluarkan adalah nama saya dan umur saya berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan. Kelas guru yang diturunkan adalah umur, nama, sama nomor nama, tapi menambahkan fungsi, yaitu fungsi mengajar fisika. Kelas atlet juga sama, menambahkan fungsi bermain basket, dan kelas guru itu mengajar. Kelas guru dan kelas atlet berasal dari kelas manusia. Konstruktor utama dari kelas manusia menyatakan kedua properti umur dan nama serta memiliki blok integer blok sendiri. Dari kelas dasar manusia dapat diakses oleh objek kelas turunan. Kelas turunan guru dan atlet memiliki fungsi anggota masing-masing, mengajar fisika dan bermain basket. Fungsi-fungsi ini hanya dapat diakses dari objek-objek dari kelasnya masing-masing. Kita dapat mengabaikan fungsi anggota kelas turunan menggunakan kata kunci override dan kata kunci open. Untuk fungsi anggota kelas dasar, jika kelas dasar dan kelas turunan berisi fungsi anggota atau properti dengan nama yang sama. Nah, di sini ada kata kunci open, kelas manusia, open, fungsi open, kata kunci open dengan fungsi tampil umur. Sini ada kelas wanita, turunan dari kelas manusia yang diambil tanpa parameter. Oke, cukup sekian dulu. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.